sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Karena tadi Bang Farhan sudah opening statement untuk yang pertama, maka yang akan bertanya yang pertama ini adalah dari Bang Rudi. Silakan Bang Rudi, waktu Anda bertanya 1 menit, 2 kali maksimal 2 kali bertanya. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan Bang Rudi, 1 menit. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, ketika seorang melakukan pembunuhan, ya maka dia dikisos. Kenapa itu tidak dipakai di Indonesia? Padahal Indonesia penduduknya mayoritas Muslim. Saya sebenarnya setuju untuk mengurangi banyaknya orang Muslim yang membunuh orang, karena itu hanya berlaku untuk hukum agama Islam kan. Misalnya ada orang Muslim membunuh, maka akan dibunuh. Tapi ternyata penerapannya di negara-negara di dunia ini sudah mulai sedikit karena melanggar HAM. Ya, yang mau saya tanyakan di situ, mengapa di Indonesia hukum qisas itu tidak ditegakkan? Contohnya di Serambi Mekah yang ditegakkan hanya cambuk. Maunya itu menurut saya bagus juga untuk mengurangi angka orang Muslim membunuh atau jadi pembunuh. Silakan, itu aja. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan dari Bang Rudi Yohanes tentang penerapan hukum qisas kenapa tidak diperlakukan di Indonesia. Oke, silakan Bang Farhan untuk menjawab dari Bang Rudi Yohanes. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Bang Rudi, saya yakin Bang Rudi memang hebat di debater, tapi mungkin kurang paham tentang sejarah ya. Bagaimana ketika 7 kata di dalam dalam undang-undang itu di dalam sila itu dihapuskan. Pembukaan undang-undang dasar. Enggak, sila Pancasila di sila pertama yaitu ada 8 kalimat yang dibuang, yaitu kewajiban bagi Muslim untuk menjalankan syariatnya ya. Harusnya ini menjadi kenapa ini dilakukan? Karena kita untuk menjaga persatuan, Bang. Kalau Abang tahu sejarah saat itu ketika mau dilaksanakan banyak bagian-bagian wilayah yang bukan mayoritas Muslim melepaskan diri. Di dalam ajaran Islam kita akan ada hukum mana yang lebih baik digunakan dan mana yang tidak, dan akan menyebabkan perpecahan. Di dalam agama Islam sabda Rasulullah sangat jelas ya, al jamaah fil barokatin. Di dalam setiap persatuan ada jamaah, ada barokah di sana. Dan alhamdulillah bangsa kita sampai saat ini mendapatkan barokah semuanya. Kalau kenapa tidak dilaksanakan dan mayoritas, kalau kita korelasikan dengan hukum-hukum atau bukti empiris di dunia, Bang Rudi bisa cek di Google, Indonesia termasuk negara dengan kasus pembunuhan tersedikit. Dia Indonesia menempati peringkat ke-7. Ya, bisa dicek di Google karena saya selalu membaca. Tapi anehnya, Bang, di negara-negara yang mayoritas Kristen, terutama di Amerika Latin yang menganut Katolik Ortodoks, sana sangat luar biasa, Bang. Saya waktu di post dong ada yang tolong yang tidak berkepentingan, host tolong di mute yang noise itu ya. Host, aduh, masa ini saya yang turun tangan. Oke, sini bro, jabatan saya khusus, nanti saya amankan tuh pengganggu-pengganggu. Silakan Bang Farhan dilanjutkan. Silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih waktunya. Saya akan share screen ya. Oke, saya share screen ya. Saya screen. Tolong waktunya dilepas. Tolong di pause dulu. Tolong waktunya. Ya, tolong waktunya dilepas. Saya akan buktikan, bahkan bukan nomor 7, nomor 5. Ternyata udah naik lagi tahun 2021 ini Indonesia. Waktunya dilepas dulu. Saya mau share screen. Di pause dulu Pak, waktunya Pak. Pak Agus, tolong waktunya di pause. Oke. Silakan Bang Farhan. Aduh. Dilepas dulu, saya mau share screen. Ya, silakan Bang. Itu waktunya sudah di pause. Gak bisa, Kak. Tolong waktunya dilepas dulu. Oh gitu. Enggak, bukan di pause, dilepas waktunya. Oh gitu. Saya mau share screen. Oke. Terima kasih moderator. Nah, ini jelas ya. Di sini ini adalah bahasa Inggris kan. Ini resmi ya. Nah, ini negara-negara Indonesia termasuk peringkat ke-5 malah dengan paling sedikit ya terjadi pembunuhannya. Nomor 5. Lihat di ini ya. Saya ambilin. Nah, ya. Indonesia belum kelihatan Bang, belum kelihatan. Posisi. Yuk kita lihat negara dengan
Sekarang sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Halo? belum Bang. Belum. Halo? Belum Bang, belum Bang. Lama. Oh, belum ya. Coba ya. Oke, sebentar. Udah, Waktunya di-pause udah. dulu. Udah. Udah Bang, udah Bang. Udah kelihatan ya? Oke, Tapi saya Udah tadi Bang, merefresh. silakan Bang. Oke, nah di sini jelas terlihat bahwa Indonesia adalah peringkat kelima dengan pembunuhan terkecil, Bang Rudi, ya. Walaupun dia belum menerapkan syariat Islam, ya, berarti umat Islam di sini sangat luar biasa, ya. Terus kita lihat berikut 10 negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi. El Salvador, kita bisa tahu mayoritas agamanya apa? Honduras, Venezuela, Kepulauan Virgin, ya, Jamaika, Lesotho, Belize, Saint Vincent and the Grenadines, Saint gambarnya Kitts, pecah Bang. Afrika. Gambarnya pecah. Tolong dong yang Tolong yang yang ini, nggak berkenan. tolong dong Kiai Soleman ini dari kemarin memang sudah seperti itu, bisa dikeluarkan dia. Tolong Anda jangan mengganggu. Anda sudah 3 kali 4 kali ini, sekali lagi Anda mengganggu, saya akan keluarkan Anda. Ada waktu nanti untuk partisipan bertanya atau mendebat mendebat narasumber. Silakan dilanjut Bang Farhan. Oke, 10 negara dengan pembunuhan terbesar. Itu semua kita bisa tahu. Kita tidak merujuk kepada agama, tapi kita bisa lihat kenyataannya di sini, ya. Jadi Bang Rudi, kalau Anda mengatakan bahwa hukum qisas memang tidak semakin jarang dilakukan, kalau kita dalam buku-buku sejarah, ya, beberapa buku sejarah bagaimana Islam itu ketika menerapkan di Brunei Darussalam, Bang Rudi, ketika syariat Islam diterapkan, di sana tingkat kejahatannya sangat kecil sekali, ya. Juga hukum qisas ini juga diadopsi oleh negara-negara barat, tapi bukan pembunuhannya, tapi ganti rugi kepada ganti rugi hukum positif yang dicampurkan ke dalam hukum qisas, yaitu diatnya, ada ganti rugi. Saya bayangkan begini keadilannya, logikanya keadilan kita, jika kita akan ada keadilan di sana, yang merasakan menderita itu bukan negara, yang merasakan menderita itu bukan hakimnya, tapi siapa yang paling menderita ketika terjadi pembunuhan ataupun terjadi kehilangan sebuah keluarga adalah keluarganya. Itulah Islam, menempatkan secara proporsional. Yang ditanya adalah keluarganya dulu. Ibu mau memaafkan atau dilakukan hukum qisas? Di sini ada nilai-nilai keadilan. Ada keluarga yang dimartabatkan di sana. Berapa banyak di negeri kita ketika terjadi pembunuhan, sidang hukumannya sangat tidak sesuai, dan keluarga di situ marah-marah, ngamuk-ngamuk. Hukum keadilan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang merasakan korbannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Farhan yang telah memberikan jawabannya. Sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan untuk partisipan yang tidak berkepentingan, tolong di mute, ya. Kami akan memberikan hitungan bagi kalian, bagi para partisipan yang tidak mendengarkan tata tertib yang telah kami sebutkan, maka terpaksa kami akan beri off partisipan yang mengganggu jalannya acara ini. Oke, kembali kita lanjutkan. Bang Farhan tadi telah menjawab dari Bang Rudi Yohanes. Sekarang untuk Bang Farhan bertanya kepada Bang Rudi Yohanes, maksimal 2 kali pertanyaan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih waktunya moderator. Saya bertanya kepada Bang Rudi, singkat, ya. Bagaimana Bang Rudi ketika terjadi kasus pembunuhan secara tidak sengaja? Adakah di dalam agama Anda jalan keluar atau way out sesuai dengan ayat Alkitabiah Anda? Karena apa? Ini sangat sering terjadi seperti ini, atau kecelakaan gitu. Bagaimana agama Anda memberikan sebuah solusi dalam kasus seperti ini, pembunuhan yang tidak disengaja? Terus yang kedua, penjabaran secara lebih luas, yaitu secara hukum positif. Apakah ada negara yang menggunakan ajaran dari hukum kasih? Ketika ada kesalahan seperti Abang bilang tadi, diberi supaya dia insaf, supaya ini tidak dihukum mati. Adakah negara dengan tingkat kejahatan seperti ini diberi kebebasan, kamu bebas tapi kamu harus sadar, ya, saya minta bukti, karena itu adalah argumen Anda di depan tadi,
Saya minta bukti secara empiris dan tampilkan data seperti yang saya tadi tampilkan, data yang bersifat universal. Silakan Bang Rudi. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Bang Farhan. Silakan Bang Rudi, bila Ya, perlu tampilkan datanya, Ya, nanti akan dipauskan waktunya. Silakan Bang Rudi. siap. Terima kasih, saya jawab ya. Kalau kita menanya hal itu, apakah itu dapat dilakukan? Ya dapat. Kalian pernah dengar peristiwa yang di Jakarta itu anak gadisnya tunggal, lagi anak tunggal yang dibunuh di dalam mobil itu ya. Orang tuanya memaafkan si pembunuh, tetapi hukum negara tetap berjalan. Nah, saya tadi tidak ada di depan mengatakan seperti apa yang dikatakan Farhad itu ya, bagaimana orang itu dibebaskan saja terus dibilang berubah. Tidak, saya bilang tadi dia akan mendapat hukuman di penjara. Penjara artinya memberi dia kesempatan untuk memilih bertobat atau mengulang perbuatannya. Jadi, kalau dalam ajaran Kristen, kalau dibilang hukum itu nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kalau itu diterapkan, maka tidak akan ada yang namanya pertobatan. Dan semua orang memiliki hak untuk hidup. Kalau dibawa ke ajaran Kristen, Adam dan Hawa saja yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dijatuhi hukuman mati apabila memakan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk dia hidup. Maka dia diusir dari Taman Eden menuju bumi. Dan mengapa di negara-negara Kristen, kalau pembunuhannya tidak disengaja katanya tadi ya, itu tidak langsung dibayar nyawa ganti nyawa, tidak ya. Contohnya tabrakan dan sebagainya macamnya. Nah, namun ada memang di negara-negara tetapi bukan karena mereka Kristen, tetapi kalau seperti si Farhad bilang karena mayoritas Kristen, ya contohnya di Amerika, hukuman mati masih diterapkan ya dengan distrum listrik atau disuntik. Tetapi itu bukan menyangkut karena nyawa ganti nyawa, tidak. Tetapi dia terlalu banyak menghilangkan nyawa. Beda ya, kalau nyawa ganti nyawa cenderung 1 lawan 1 ya. Tetapi ini terlalu banyak menghilangkan nyawa sehingga dianggap kejahatannya sangat-sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat di negara Cina, koruptor pun dihukum mati, udah beda lagi. Bukan karena nyawa ganti nyawa ya, kalau mengenai hukuman mati. Nah, sekarang negara mana yang memakai hukum nyawa ganti nyawa, misalnya satu dengan satu ya, kecuali pembunuhan berencana itu tidak ada ya. Pembunuhan masih bisa dibawa pengadilan dan ada hukumannya, takaran hukumannya ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara Arab, betul ada hukuman di situ nyawa ganti nyawa ya. Dan ternyata mereka merujuk kepada surah 2 ayat 179 itu ya, 78, 79 sampai 80 itu ya. Di mana di sana dikatakan masih bisa ditebus penebusan dosanya dengan apa namanya itu mengganti sejumlah uang. Nah, kalau di dalam Kristen secara rohani kami harus memaafkan dia, mengampuni dia. Kenapa? Yesus mengatakan, bagaimana dosamu akan diampuni jikalau kau tidak mengampuni orang. Itulah sebabnya kami diajarkan di Matius 6 itu, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau tadi bagaimana dosamu diampuni, itu di Matius 5, 3, 4, 3 salah. Nah, jadi kawan-kawan, ini sangat jelas bahwa hak untuk menghakimi orang-orang pembunuh ini bukan hak dari kami. Lantas ditanya, apakah perlu dibiarkan? Tidak. Kenapa tidak bisa dibiarkan? Karena ada larangan, jangan membunuh. Artinya kalau membunuh bagaimana? Dapat hukuman. Hukuman apa yang diberikan kepada dia ini? Itulah hukuman badan, atau orang yang bilang sekarang itu pidana itu ya. Hukuman badan. Tujuannya apa? Agar dia tidak mengulangi perbuatannya, agar dia dididik di dalam penjara, agar dia dibina. Itu kalau di Indonesia bilang warga binaan. Setelah itu dia dibebaskan, maka dia memilih 2 hal dalam hidupnya, baik dan jahat, ya kan? Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat siapa manusia di muka bumi ini yang contohnya murid Yesus yang seorang pembunuh kemudian bisa bertobat, itulah Rasul Paulus. Kalau menurut hukum nyawa ganti nyawa, Paulus itu harusnya sudah dibunuh juga itu ya, karena dia dulu membunuh murid-murid Yesus. Tetapi karena menyangkut misalnya satu hubungan antara kafir dengan tidak kafir, maka pembunuhan yang dilakukan Paulus itu sah karena dia membunuh orang yang menentang Yahudi. Ya, kawan-kawan. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai hukum kasih itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari Bang Rudi Yohanes. Oke, silakan untuk Bang Farhan.
kok Bang Farhan, maaf. Silakan untuk Bang Rudi kembali bertanya kepada Bang Farhan. Maksimal 2 kali pertanyaan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, saya bertanya hal yang sama si Farhan. Bagaimana kalau seorang itu tidak sengaja membunuh orang lain? Itu yang mau saya tanyakan itu ya. Sama, saya tanyakan itu saja. Apakah hukum kisos itu berlaku atau bagaimana? Tolong diberi ayat Al-Qur'annya, silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi yang telah bertanya, memberikan pertanyaan kepada Bang Farhan. Namun sebelum itu kami kembali ingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel kami, yaitu dari channel Muslim, ISDN Studio, dan channel Farhan Muslim, dan juga dari channel-channel Muslim lainnya, yaitu dari Ngaji Metal Channel, Tegak Islam Channel, Dakwah Ilallah Channel, Sahabat TV Channel, dan dari pihak Kristen yang juga menyiarkan acara ini, yaitu dari channelnya Bang Rudi, yaitu Sang Debater Channel, dan juga dari Angelio Channel. Oke, kita kembali ke acara. Silakan Bang Farhan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Bisa ditampilkan, saya minta bantu ditampilkan ayat Al-Baqarah 92. Waktu di pause dulu. Silakan ditampilkan Al-Baqarah 92, saya bisa minta tolong. Karena kalau saya screen goyah wifi saya kayaknya. Waktu di pause dulu ya. Siapa ini? Bisa minta tolong? Oke, saya aja tampilkan. Pak Agus, waktunya nanti berjalan ya Pak, setelah saya menampilkan ini. Langsung dijalankan ya waktunya ya Pak ya. 92 ya Bang ya. Al-Baqarah 92. Sebentar. 92. Nah, kelihatan Bang? Sebentar, saya agak ini. Saya naikin dulu ininya ya, ayatnya. Al-Baqarah 92, itu Al-Baqarah. Ya. Oh sorry, Anissa 92 ya Allah. Sorry. Anissa 92. Masya Allah Pak. Al-Baqarah tadi 198, 197, 198. Anissa 92. Oke. Oke, Anissa 92. Oke, saya bacakan ya. Saya langsung ini aja ya. Oh belum ya. Nah, ini Bang. Ini Bang. Mau baca yang mana? Langsung ke terjemahan atau bagaimana? Ya, saya baca langsung ya. Dan tidak patut bagi seorang beriman membunuh seorang beriman yang lain kecuali karena bersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Kecuali jika mereka si keluarga yang si terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Jadi di sini kalau yang dibunuh secara tidak sengaja, bahkan yang tidak sengaja oleh di luar Islam yang mempunyai perjanjian damai, hukumannya double, 2 bagi kami muslim. Oke, bisa dibaca dan saya jelaskan secara ini aja, secara literal ya. Nah, dalam surat An-Nisa itu ya menjelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Sanksi pidana bagi pembunuhan tidak sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya atau budak yang beriman sebagai kafaroh, artinya penebusan dosa, kafaroh di sana, serta diwajibkan membayar diat atau ganti rugi kepada keluarga korban. Kenapa? Bayangkan kalau ini tidak diterapkan. Bagaimana kalau dia adalah pencari nafkah? Bagaimana dengan nafkah istrinya? Bagaimana dengan nafkah anaknya? Bagaimana pendidikan anaknya? Ini menyangkut masa depan. Satu orang terbunuh dan dia adalah tulang punggung keluarga itu. Anda bagaikan membunuh secara berantai. Itulah kenapa Islam pembunuhan itu termasuk dosa besar. Kata Bang Rudi tadi menjelaskan, oh kalau satu terbunuh tidak apa-apa. Bang Rudi nggak sadar. Impact dari pembunuhan itu betul-betul luar biasa, Bang Rudi. Semua Bang Rudi yang mempunyai yayasan anak yatim piatu, ya Bang Rudi sebagai tulang punggung keluarga dan yayasan itu, ketika Bang Rudi terbunuh, ya betapa mereka jadi sengsara, Bang Rudi. Kena impactnya.
Kenapa Islam ini ada kafarat, ada diat di sana? Karena apa? Di sini hak-hak para korban, ya, keluarga korban akan terjamin. Contoh adalah satu kasus di Amerika Serikat, ketika diampuni, ya, yang membunuh anaknya itu viral, diampuni. Muslim juga mengampuni, Bang. Muslim juga mengampuni. Banyak kasus-kasus seperti ini. Ya, itu adalah kasus insidental. Tapi secara hukum menyeluruh, Islam sangat memanusiakan korban keluarga si korban, karena ini impactnya sangat besar, Bang. Bukan hanya yang terbunuh itu cuma satu nyawa, Bang. Kalau ada bilang dibunuh karena berantai, tidak, harusnya satu itu impactnya jangan dilihat situ, tapi keluarga di belakangnya. Bagaimana dengan istri Anda yang menjadi janda? Bagaimana pendidikan dengan anak Anda sedangkan tulang punggung itu? Dan ini akan menjadi sebuah efek snowball, akan menjadi bola salju di sana. Nah, sanksi pidana dalam ayat pembunuhan tidak sengaja itu satu A. Jika korban ada dari kaum mukmin namun bermusuhan dengan pelakunya, maka pidana hanya berupa kafaroh, yaitu memerdekakan hamba saya. Bayangkan, Bang, ini kalau muslim sesama muslim, hukumannya cuma kafaroh, memerdekakan hamba saya. Tapi ingat, Bang, tapi lihat, Bang, yang kedua, ketika ini di luar muslim, betapa Islam menjunjung tinggi bagi mereka yang mendapat perlindungan di dalam negara muslim. Jika korban adalah orang kafir yang telah ada perjanjian damai dengan kaum mukmin, dikenakan pidana ganda, yaitu membayar diat atau ganti rugi kepada keluarga korban serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin sebagai kafarahnya. Double, Bang. Luar biasa Islam, Masya Allah. Nah, ditinjau dari segi ilmu fikih, kebanyakan aturan-aturan pidana ini diterapkan secara kontekstual. Ada kasus-kasus yang tidak sengaja secara kasus tidak sengaja ini ada beberapa hal. Ya, seumpama tidak sengaja tapi dia salah. Ternyata dia nyebrang, jalannya nyebrang. Ya, nyebrang dan ini akan ada urut-urutannya hukumnya, ya, berapa nilainya, jumlahnya, itu ada hakim yang nanti memutuskan hukum tidak sengaja ini. Jadi tidak digebiah-uyah, oh hukumnya seperti ini, tidak seperti itu di dalam Islam. Di dalam Islam ada urut-urutannya. Ketika dia secara tidak sengaja tapi hukumnya dia yang salah, seumpama nyebrang sembarangan atau seperti apa, itu ada urut-urutannya penilaiannya, Bang. Kalau dikorelasikan dengan dirham atau dikorelasikan dengan unta, nanti itu akan menjadi nilai kurs yang akan diterapkan di dalam negara Islam. Apa yang diterapkan di zaman Rasulullah akan dikurs nilainya, karena emas, dinar itu emas, dan emas itu adalah salah satu alat tukar paling stabil di dunia ini. Jadi nilainya adalah stabil, itu yang dipakai patokannya. Jadi ketika terjadi pembunuhan tidak sengaja, Islam sangat memuliakan. Yang dimuliakan apa? Keluarga korban, karena impact terbesar adalah dari keluarga korban. Bagaimana luar biasa sedihnya mereka, bagaimana sisi psikologis juga sisi material ketika mereka kehilangan orang yang mencari nafkah, bagaimana ketika itu terjadi berantakan sebuah keluarga, masa depan anak-anak menjadi suram, dan itu akan menjadi efek bola salju yang sangat luar biasa, walaupun nyawa cuma satu yang dihilangkan. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bang Farhan, waktunya pas tadi. Oke, sekarang kita kembali ke Bang Farhan untuk bertanya kepada Bang Rudi. Maksimal 2 kali pertanyaan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Farhan untuk bertanya. Topik ini sebenarnya harusnya lebih kepada sebuah pengaplikasian hukum, ya. Pengaplikasian hukum artinya jangan bersandar pada hukum positif. Kalau hukum positif kita udah tahu, hukum yang kita ikuti adalah negara. Tapi bagaimana hukum kasih ini menjadi sebuah inspirasi dari sebuah negara, menjadikan ini sebagai hukum panduan. Nah, yang mau saya tanyakan tadi sebenarnya adalah, adakah negara yang masih menganut hukum kasih, yang ketika itu dilepaskan karena hukum memaafkan? Berarti kalau Anda masih percaya dengan hukum itu, ya hukum Islam yang tadi masih ini, yaitu apa? Yang di dalam yang di dalam istilah tadi, membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi artinya apa yang ada di dalam apa yang pelaksanaan itu mengacu kepada hukum-hukum qisas atau diat tadi. Jadi saya minta bukti lagi secara empiris, ya, ada negara yang mengaplikasikan hukum kasih ini, Bang Rudi, dan pengaplikasiannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaannya. Dan ini silakan Bang Rudi untuk menjawab pertanyaan dari Bang Farhan. Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Tampilkan datanya bila perlu Bang Rudi. Nanti waktunya akan di pause. Oke, Bang Rudi silakan. Halo Bang Rudi. Halo Bang Rudi. Bisa udah oke. Ya sudah bisa. Oke, aku mulai. Hidupkan timernya. Bahwa hukum qisas hanya berlaku di negara Arab, itu pun tidak semua. Dari mana datanya kalian bisa searching sendiri ya kawan-kawan ya. Tidak perlu saya jelaskan.
Dan hampir seluruh belahan dunia ini tidak menggunakan hukum qisas karena tidak sesuai lagi dengan prinsip HAM atau kemanusiaan. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum orang Kristen yang harus mengampuni dan memaafkan? Itu tidak bisa dipaksakan kepada hukum negara. Kenapa? Negara itu menganut paham ibaratnya itu kan dari manusianya menciptakan hukum-hukum itu. Sekalipun hukum-hukum itu ada diambil daripada hukum Tuhan, tetapi semua manusia mengakui itu adalah hukum manusia, maka semua orang yang membunuh tetap mendapat ganjaran sesuai perbuatannya. Maka dia ditangkap, dipenjarakan, ya, tidak langsung bunuh. Artinya hukum qisas itu tidak dapat diberlakukan lagi di belahan bumi yang modern, kecuali masih di beberapa negara Arab dan juga beberapa negara Asia yang menganut agama Islam, ya. Namun kalau dibilang, saya tidak pernah mengatakan dari tadi bahwa orang yang membunuh harus dibebaskan langsung, begitu tidak. Dia dihukum sesuai hukum negara, ya kan? Tetapi Yesus mengajarkan kepada kami, kasihi musuhmu, ya, ampuni dia, doakan. Kalau ditanya, itu sangat berat karena kau tidak mengetahui bahwa anaknya dia dibunuh, terus anaknya bagaimana, istrinya bagaimana? Ya, itu memang sangat berat. Saya sudah beri contoh kasus yang di Indonesia kemarin, itu seorang Kristen, anak tunggal, ya kan, dibunuh oleh kawannya, ya, apa yang dibilang ibunya, aku mengampuni engkau, mengasihi engkau, ya, itu memang sangat berat dan teramat berat. Tetapi begitu dia mengampuni, hatinya plong lega. Kenapa? Sekalipun dia melimpahkan balasan membunuh, hatinya tetap tidak puas, dan orang yang terbunuh itu tidak akan bisa menebus atau menghidupkan kembali saudaranya yang sudah mati itu tidak akan bisa. Yang ada hanyalah pelampiasan nafsu amarah. Dia memang betul, dia melampiaskan nafsu amarah, tetapi perlu diingat, ketika hukum qisas itu diberdayakan, yang membunuh bukan orang keluarga, tetapi ada algojonya, sehingga di situ nafsu balas dendam itu tidak terkecampaian karena bukan melalui tangan dia. Tetapi kalaupun melalui tangan dia, apa tega seorang ibu untuk memancung leher seorang misalnya katakanlah penjahat, pasti dia gemetar dan banyak bukti dia tidak mampu dan melepaskan pedang atau parang, ya, pokoknya yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang betul memiliki hati, maaf kalau saya bilang haus darah, ya. Kalau orang yang tidak haus darah. Nah, sekarang saya bahas mengenai ayat yang diberikan si Farhan, An-Nisa ayat 92. Saya baca di sana, dan jika tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Saya heran, pembunuhan yang tidak sengaja ini apakah hanya sama iman aja atau orang yang lain? Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Saya heran di sini, apakah hukum ini masih bisa dipakai? Siapa hamba sahaya? Siapa perbudakan? Artinya di sini, hukum ini hanya bisa dilakukan kalau masih ada perbudakan. Sementara seluruh dunia sudah menghapus perbudakan, tak ada lagi perbudakan. Saya tidak tahu apakah di Arab itu TKI, TKW dianggap perbudakan, saya tidak tahu. Mungkin tidak, ya. Makanya hukum itu masih dilakukan di sana, artinya masih ada budak di negara Arab, ya. Serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu, kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, nah, ternyata di sini sesama iman pun diizinkan saling bermusuhan, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, ingat ya, kaum kafir yang ada perjanjian damai. Kalau nggak ada perjanjian damai, bagaimana antara mereka dan kamu? Maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Yang tidak beriman tidak dibebaskan, padahal yang terbunuh yang kafir, ya kan? Aneh juga, ya. Dan saya mengherankan di sini bahwa perbudakan itu tetap digalakkan sampai akhir nanti. Sekarang kenapa orang-orang menghapus perbudakan? Itu pertanyaan saya. Apakah hukum Islam ini masih bisa dibawa? Ternyata hanya bisa dibawa di negara yang masih ada perbudakan. Jikalau tidak ada perbudakan, maka hukum ini sudah dihapus. Tetapi mengapa di Arab masih dilakukan itu? Artinya di Arab masih ada perbudakan. Oke, sekian. Oke, terima kasih Bang Rudi yang telah memberikan Mantap penjelasannya jawabannya Bang Rudi. selama 5 menit. Tolong Makasih, Bang untuk Rudi. partisipan di mute dulu dong, jangan mengganggu dulu. Nanti ada waktunya untuk Anda menyanggah dari narasumber.
Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi itu dia jawaban dari Bang Rudi, waktunya cukup pas 5 menit, dan sekarang kita kembali kepada Bang Rudi untuk bertanya kepada Bang Farhan, maksimal 2 kali pertanyaan, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Rudi. Siap. Timernya hidupkan. Timernya itu hidup. Ya. Saya bertanya kepada Farhan, bagaimana hukum kisos itu dilakukan jika yang membunuh bapak membunuh anak? Silakan. Atau anak membunuh bapak? Silakan. Oke. Hanya begitu Bang? Masih Iya. ada waktunya 40. Oke. Gak apa-apa. Pertanyaannya itu aja, ngapain dipanjang-panjangkan? Bisa dia Oke. menjawab itu. Silakan. Oke. Silakan Bang Farhan untuk menjawab pertanyaan singkat Bang Rudi ini. Waktu Bang Farhan 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaan yang dilematis untuk dijawab ya, tapi ini merujuk kepada sebuah kisah ya. Baru di dasar dari sebuah kisos adalah keadilan. Bagaimana dengan anak membunuh bapaknya? Secara psikologis, ketika seorang anak membunuh bapaknya, dia sudah kehilangan dan akan mendapat sebuah hukuman secara sosial, psikologis dia sendiri. Dia akan kehilangannya. Terus hukumannya seperti apa? Hukumannya tetap. Nanti adalah yang paling berhak untuk mendapat mendapat hak untuk dikisos atau didiat adalah istrinya, ya, istrinya yang akan ini. Karena apa? Yang dikorbankan adalah pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kasus ini terjadi, ada hukum-hukum yang yang dilakukan adalah hukum durhaka dari sisi Islam, durhaka terhadap orang tua. Apa hukumannya? Hukumannya 2 kali lipat. Mama Bang Rudi dibunuh anaknya, hukumannya 2 kali lipat Bang Rudi. Apakah nyawa bisa 2 kali lipat? Bukan seperti itu artinya. Artinya adalah pembunuhan itu dilaksanakan tanpa ada diat. Jadi diatnya dihilangkan, tidak ada namanya diat. Langsung. Karena ini adalah kekejaman dan dikorelasikan dengan hukum durhaka itu di dalam Islam. Jadi sangat jelas Bang Rudi di Islam. Nanti akan ke Bang Rudi. Terus Bang Rudi, saya menarik tadi pernyataan Bang Rudi. Oh, hukum kisos hanya bisa dilakukan orang yang punya budak. Di Arab tidak ada perbudakan, Bang Rudi. Anda terlalu naif kalau mengatakan budak itu bisa dikorelasikan. Saya sudah bilang dikorelasikan dengan kurs atau nilai. Sekarang saya kasih contoh apa yang dikatakan. Saya mau share screen dong. Betapa bagaimana Islam itu mengatur mata uang dinar, unta. Aduh, belum ya. Tolong dicoba. Silakan. Oke, terima kasih. Nanti juga saya akan tanya korelasinya dengan ini, Bang Rudi. Apakah Anda juga bisa menjawab dari kitab Anda? Bagaimana pengaturannya? Ya, silakan Bang Rudi dilihat. Ya. Jadi ketika pembagian jenis pembunuhan dan diat, ada Bang. Imam Malik mengatakan berapa? 25 unta. Ini kalau tidak sengaja 30 unta. Kepada kafir. 20 unta pintu. Hatal itu kalau ini adalah unta yang unta yang sudah masuk kepada masa penyembelian. Ya, totalnya seperti ini, Bang. Di dalam Islam jelas, Bang. Ada hukum-hukumnya seperti ini. Ya. Jadi ada namanya nilai kurs, dikurskan. Kalau Abang berpikiran sempit, oh seperti itu dilaksanakan, ya. Anda harus berpikir bahwa uang zaman dulu ketika dikorelasikan sekarang, apa yang dinilai kursnya, Bang? Nilai kursnya. Jadi tidak bisa kita menafikan, oh harus ada budak. Enggak seperti itu. Kalau Anda menafikan seperti itu, Anda akan terbawa ke dalam pemahaman bahwa hukum zaman dulu ditarik kepada hukum sekarang tanpa ada korelasi atau parameter yang jelas. Itu namanya anakronisme, Bang. Dalam ilmu ini anakronisme, ya. Membawa suatu pandangan masa lalu kepada pandangan masa sekarang. Nah, ini yang sangat menarik ketika Anda bilang bahwa di Arab Saudi hukum kisos bisa dilaksanakan kalau udah ada perbudakan. Bukan. Yang dihitung budak di situ akan dinilai dikurskan kepada nilai unta, harga unta. Harga unta akan dikorelasikan kepada apa lagi? Kurs dinar. Cek di dalam Google. Mata uang paling stabil adalah mata uang emas, berbahan baku emas. Tidak ada namanya fluktuatif, tidak ada namanya inflasi di sana. Itulah harga emas. Emas itu adalah harga stabil. Kenapa harga stabil? Karena uang yang dicetak dalam sebuah teori perbankan, uang yang dicetak itu penjaminnya adalah emas itu sendiri. Jadi penjaminnya adalah emas. Makanya di dalam Islam, di dalam hadis Rasulullah sebenarnya sangat luar biasa.
sebuah umat, sebuah kaum yang akan menguasai dunia, menguasai peradaban adalah orang-orang yang menguasai emas. Ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Karena terjadi bubble money di sini saat ini. Bagaimana kurs terjadi sebuah luar biasa ketika nilai-nilai mata uang itu terjadi sebuah inflasi yang sangat luar biasa. Ya, ini sebagai selingan aja karena Bang Rudi memaknanya secara anakronisme harus bukan seperti itu. Ada nilai tukar yang sebanding dengan apa yang budak saat itu, yaitu unta. Satu budak, satu unta atau 10 unta. 10 unta itu nanti dia dihargai harga saat itu berapa? 50 dirham. Ya akan ditarik lagi tuh. Karena emas itu stabil. Emas tidak akan pernah berubah. Masya Allah. Itu. Sekarang saya analogikan seperti ini. Zaman dulu Bang, uang 10.000 kita bisa dapat apa-apa. Tapi sekarang 10.000 dapat apa? Kalau kita patung lebih, denda zaman dulu 10.000, tanah zaman dulu 10.000, tanah zaman dulu sekitar 10.000. Bang Rudi harusnya beli tanahnya 10.000. Itu menurut pemikiran Bang Rudi. Naif sekali. Gitu. Jadi ada nilai tukar, nilai kurs Bang. Kalau kisos budak nggak bisa seperti itu. Ya jadi Abang beli tanah yang harga zaman dulu aja. Kalau pemikiran Abang seperti itu, berarti sangat naif sekali. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari Bang Farhan. Waktunya 5 menit pas dan jamnya ya, timernya. Ini Bang Farhan bertanya, tapi ini terakhir ya Bang. Pertanyaan Bang Farhan. Oke, saya akan tanya. Saya selalu bertanya, parameter saya sama. Kayaknya TikTok. Silakan Bang jadi... Rudi, Bang Farhan, silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, saya nanya begitu, dia nanya begitu. Saya tanya juga sama pertanyaan ke Bang Rudi. Jangan memakai hukum negara, karena saya tadi memakai dari landasan Islam dan giatnya pun dari Islam. Saya pengen bukti secara empiris. Karena dari tadi tidak ada satupun aplikasi dari hukum kasih, hanya bersifat internal. Tidak ada yang mengaplikasikan sebuah negara, sebuah nation, tidak ada. Jadi adalah hukum kasih, ini adalah hukum internal Anda. Tidak ada bisa diaplikasikan dalam hukum positif di dalam sebuah negara. Beda dengan hukum Islam. Ketika dikorelasikan dengan apa? Saya bisa merujuk kepada Qatar, Arab Saudi, tingkat pembunuhannya sangat rendah. Nah, sekarang saya ganti tanya Anda. Bagaimana ya solusi dari Kristen, dari kitabnya? Ketika yang dibunuh adalah seorang suami, dia menanggung 10 anak yang harus bersekolah, sedangkan suaminya ini adalah tulang punggung dari keluarga tersebut. Bagaimana nasib 10 anak ini kalau tidak ada diet atau tidak apa-apa? Gunakan di Belanda, jangan gunakan hukum positif karena kita diskusi hukum kasih, bukan hukum Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya harap ada ayat yang ditampilkan. Dari tadi saya belum melihat ayat yang perlu ditampilkan. Tafadhol Bang Rudi, silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaan untuk Bang Rudi. Namun kami kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel kami, channel Muslim, yaitu channel ISDN Studio dan channel Farhan Muslim Channel, dan juga dari channel Muslimnya, yaitu dari channel Ngaji Metal Channel, Penegak Islam Channel, Dakwah Ilallah Channel, Sahabat TV Channel, dan dari teman-teman Kristen juga mensiarkan acara ini dari channelnya Bang Rudi, yaitu Sang Berbatas Channel dan Angelion Channel. Dan juga bagi yang ingin memberikan kritik, saran, dan pengajuan kepada narasumber, silakan hubungi call center kami, yaitu +1 463 600 9009. Oke. Dan untuk yang yang ingin join di Zoom ini, link Zoom kami tidak pernah berubah sesuai di undangan yang disebarkan. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu Bang Rudi. Dan ini Bang Rudi terakhir ya memberikan jawaban, karena kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi battle. Silakan Bang Rudi memberikan jawabannya 5 menit dari sekarang, dan tampilkan datanya yang diminta sama Bang Farhan. Siap, terima kasih. Timernya hidupkan. Dari tadi dari tadi saya sudah menampilkan ayat-ayat, tidak ada saya yang tidak tampilkan. Kalau dia berharap satu negara mengikuti perintah Yesus, maka saya katakan seluruh dunia yang menentang hukum kisas itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Orang yang membunuh tidak langsung dibunuh. Kan itu ajaran Yesus. Dia harus memiliki kesempatan untuk hidup dan bertobat. Contoh barang adalah Rasul Paulus, sudah saya jelaskan. Rasul Paulus itu seorang pembunuh, tetapi dia tidak langsung dibunuh.
tetapi diberi kesempatan hidup, maka dia bertobat, maka menjadi murid Yesus. Maka bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk orang yang mengampuni sudah saya jelaskan. Contoh ibu dan bapak yang punya anak tunggal itu, perempuan tunggal itu, dia mengampuni. Kalian bisa cari saja itu. Ngapain harus saya bukakan apa ya? Itu kasusnya itu tahun berapa lupa aku ya di Indonesia, dan itu tenar itu ya. Nah, sekarang kalau kalian ditanya negara mana? Seluruh negara yang tidak menerapkan hukum kisos itulah menerapkan hukum kasih. Loh kok bisa begitu Sang Lebaters? Ya, karena hukum kisos nyawa ganti nyawa, langsung dibunuh. Tetapi yang di luar itu adalah hukum kasih. Apa buktinya? Ampuni, kasihi musuhmu. Dia dihukum dan mendapat pengampunan. Ingat ya, seorang membunuh dihukum penjara misalnya 5 tahun. Ya, setelah itu apa? Ampuni, dia dapat pengampunan dari negara. Sesudah itu dia dibebaskan, dia bebas, bisa masih bertobat atau mengulang perbuatannya, tergantung orangnya. Jadi tidak perlu saya tunjukkan mana negara, mana data. Itu tidak perlu karena seluruh negara yang tidak menerapkan hukum kisos itu sudah berlaku. Sekarang saya kembali ke bahasan si Farhan. Saya heran menurut mendengar jawaban si Farhan. Apakah manusia lebih hebat dari Tuhan sehingga manusia sesuka hatinya mengganti hukum Tuhan? Hukum Tuhan mengatakan hamba sahaya atau budak harus dilepaskan. Tetapi manusia menentang hukum Tuhan itu. Artinya hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Hukumnya tidak kekal. Itulah sebabnya Yesus tidak ada mengajarkan hukum nyawa ganti nyawa. Karena itu tidak kekal. Dia sekarang apa? Seluruh negara yang bukan negara mengandung hukum Islam menolak hukum itu. Bahkan negara Islam pun seperti Malaysia kadang menolak. Ada negara-negara yang mayoritas, Indonesia lah, mayoritas Islam juga menolak hukum nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Ya, saya heran, apakah manusia itu lebih hebat hukumnya daripada Tuhan, sehingga hamba sahaya atau budak itu bisa diganti dengan onta, bisa diganti dengan emas, bisa diganti dengan dirham, segala macamnya. Di mana hukum Tuhan yang kekal itu? Dari situ kita bisa melihat bahwa hukum Tuhan sering di bawah hukum manusia, diinjak-injak oleh umatnya sendiri. Umatnya mengarang-arang dengan membuat takaran-takaran sesuai selera manusia. Tidaklah sesuai dengan selera Tuhan. Selera Tuhan harus dilepaskan adalah budak hamba saya. Dari sini bisa kita mendapat kesimpulan bahwa hukum Tuhan yang dianut di dalam ajaran Kisas bukanlah hukum Tuhan yang kekal. Sementara hukum Tuhan orang Kristen kekal sampai kapanpun, bahwa seorang pembunuh harus diampuni. Itu pengampunannya bagaimana? Dia harus menanggung dulu hukumannya dalam penjara. Setelah itu masa tahanannya habis, artinya diampuni. Baru dia bisa bebas. Sementara di dalam hukum Islam, seorang pembunuh harus dibunuh. Artinya itu melekat kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Tidak peduli apa suku, bangsa, dan negaranya. Faktanya, ada nggak orang di Indonesia yang mau menerapkan itu orang Islam? Tidak ada yang mau. Artinya dia sudah melawan hukum Tuhannya. Termasuk lembaga tertinggi di negara ini yang mengurusi umat Islam. Itu sudah menentang hukum Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Hukum itu hanya berlaku kepada umat Islam. Tidak berlaku kepada umat Kristen. Kenapa kau lawan Tuhanmu? Saya akan bertanya kayak itu. Kalau di Indonesia apa yang tertinggi? MUI. Kenapa MUI tidak membunuh semua orang yang membunuh? Tidak menerapkan hukum Kisas? Karena hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam. Tidak berlaku untuk orang Kristen. Saya setuju. Tegakkan aja hukum Kisas bagi orang Islam. Karena hukum itu kan untuk orang Islam. Dan itu tertulis di Al-Quran. Tidak mungkin orang Kristen hukumnya tertulis di Al-Quran. Tidak ada. Sehingga kami masih bisa punya kesempatan untuk bertobat melalui penjara. Setelah itu ampuni. Dia dapat dia pengampunan, maka dia bebas. Sementara mengapa manusia tidak mau mengikuti hukum Tuhan lagi? Jikalau tidak mau mengikuti hukum Tuhan, lebih baik tidak usah bertuhan. Titik. Selesai. Oke, terima kasih Bang Rudi. Nah, masih ada beberapa detik lagi waktu Bang Rudi. Dah apa-apa. Oke, terima kasih jawaban dari Bang Rudi. Ya, dengan berakhirnya dari Bang Rudi memberikan jawaban, berakhir juga sesi kedua ini.